Saya suka sama taktik Persib Bandung yang sekarang. Kalau kebanyakan tim itu berfokus untuk menyerang, tapi Persib Bandung yang sekarang itu lebih fokus untuk defense. Dan ketika seandainya mempunyai peluang untuk counter attack, hati-hati, siap menjadi juara. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Saya gak akan bahas menit per menit tentang permainan Persib Bandung seperti di konten-konten saya sebelumnya. Saya hanya ingin mengingatkan atau mungkin mengajak lah untuk teman-teman berpikir setuju nggak dengan pemikiran saya. Kalau Persib Bandung yang sekarang itu justru lebih mementingkan defense, lebih fokus untuk menjaga kedalaman dalam bermain bola. Tetapi ketika mereka counter attack, ketika mereka mendapatkan peluang, hanya dengan 1, 2, 3 sentuhan, hanya dengan 1, 2, 3 pemain bisa menciptakan satu peluang yang benar-benar bagus dan bahkan bisa menciptakan gol. Ini bukan tanpa alasan. Saya mulai sadar dengan permainan Persib Bandung yang sangat efektif dan efisien ini ketika di putaran pertama saat Persib Bandung menang di kandang PSIS Semarang. Coba deh teman-teman sedikit mengingat kembali pertandingan Persib Bandung saat melawan PSIS Semarang dan juga diikuti oleh pertandingan selanjutnya sampai dengan pertandingan Persib Bandung saat melawan Dewa sekarang. Ini bagi saya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ini ada semacam perubahan transisi permainan Persib Bandung yang kita tidak bisa nafikan. Persib Bandung di era Coach Luis Milla itu bermain sangat bagus juga, padat, padu, rapat. Tetapi bedanya gaya tiki-takanya itu tidak akan pernah hilang karena mungkin itu adalah filosofi pelatih Spanyol termasuk Coach Luis Milla. Nah, di era Coach Bojan Hodak ini seperti kayak ngapain lah pegang-pegang bola banyak-banyak, yang penting main, pegang 1, 2, 3 kali sentuhan gol. Itu ada di Persib Bandung era Coach Bojan Hodak sekarang. Persib pressing nggak terlalu ketat, dia lebih middle pressing ya, dimana pressingnya itu dilakukan dari lini pertahanan dia, dari mulai tengah ke lini pertahanan. Kalau bola masih di lini pertahanan lawan, di setengah lapangan bola menuju pertahanan lawan, itu Persib jarang banget pressing ketat seperti sebelumnya, jarang. Tapi walaupun gaya pressing seperti ini pun sebenarnya udah mulai dilakukan juga sih di era Coach Luis Milla. Cuman sekarang lebih terlihat gitu di era Coach Bojan Hodak. Dan kedua, mungkin perbedaannya ketika bersama Luis Milla, Persib Bandung pemainnya sangat disiplin. Tetapi ketika bersama Coach Bojan Hodak, lebih disiplin. Coba deh teman-teman lihat pemain-pemainnya, sabar, pemain belakang begitu disiplin, pemain tengah, pemain depan juga. Saya juga harus beri kredit kepada Alberto dan Nick Kuifer yang awalnya sangat-sangat diragukan. Nick yang udah mulai underperform, Alberto yang diharapkan oleh Boboto untuk menjadi seorang tembok yang kokoh, ternyata tidak bisa beradaptasi mungkin di awal-awal, tapi sekarang main sangat luar biasa banget, tenang, walaupun kedua pemain ini tidak terlalu mempunyai kecepatan, tapi mereka pembacaan bola, reading the game-nya itu sangat luar biasa. Dan ini memang dibutuhkan di dunia sepak bola. Saya juga kritik Febri Haryadi yang memang mungkin karena Febri itu terakhir bermain itu di pekan ke-7. Dia mengalami cedera panjang dan baru bermain lagi sekarang. Mungkin perlu adaptasi yang banget agar dia bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya. Saya kredit juga duo Brazil. Nggak salah Persib Bandung memperpanjang dua pemain ini kontraknya, karena Theo Alves dan David da Silva sangat luar biasa, memberikan satu gebrakan permainan yang bagus, dan tentunya ini sangat menguntungkan bagi Persib Bandung. Lini tengah Mark Klok, Dedi dan Lepi Madinda kembali tampil apik. Inilah Mark Klok yang sesungguhnya, yang mungkin sebelumnya dihujat di timnas Indonesia karena permainannya yang tidak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya, tetapi ketika bersama Persib Bandung sekarang dia sudah memperlihatkan bahwa dia memang layak ada di timnas Indonesia gitu. Kakang si pemain muda juga bagus juga, dan tentunya Ciho ini kalau dia lagi nggak pegang bola, kalau Persib lagi dalam keadaan middle pressing, itu mainnya diam jalan sama kayak David da Silva ya. Tapi ketika dia pegang bola,
licin banget. Bahkan kalau seandainya Persib lebih disiplin, bahkan mungkin keegoisan saat mendapatkan peluang dari lini serangnya terutama Cio dan David da Silva itu agak sedikit dikurangi, bagi saya bisa menciptakan lebih dari 5 gol. Banyak di mana peluang-peluang yang seharusnya dikasih, ada beberapa kali David da Silva juga kosong, walaupun memang Cio juga ngasih assist ke David da Silva, yang itu mungkin menjadi perdebatan antara offset dengan tidak. Tapi jika dilihat dari sekilas itu tidak offset, itu pas banget ya kalau dari sekilas. Tapi nggak tahu kalau seandainya bisa dijeda tuh pas David da Silva sejajar dengan back, mungkin akan sedikit terlihat apakah ada kaki yang lebih dulu atau tangan yang lebih dulu. Tapi secara kasat mata itu pas banget timingnya, tipis sekali gitu. Nah, juga untuk penalti Cio, saya beri kredit juga. Memang sebenarnya nggak ada yang terlalu defense yang agresif gitu dari pemain Dewa kepada Cio Alves yang bisa menimbulkan sebuah penalti. Tapi di sisi lain, di luar dari keputusan wasit itu, Persib Bandung memang sangat cepat ketika transisi. Itu pun adalah akselerasi dari seorang Cio Alves yang berhasil mendapatkan penalti juga. Itu patut kita acungi jempol bagaimana Persib Bandung yang sekarang itu memang bermain sangat cepat, nggak banyak, sekali lagi saya harus sangat banyak ulangi, nggak terlalu banyak pegang bola tapi bisa menghasilkan sebuah peluang yang sangat luar biasa, bahkan menciptakan gol. Jika seandainya Persib Bandung tahu seperti ini, saya yakin jalan menuju puncak itu masih sangat terpantau lancar, dan Persib Bandung sekarang berada di posisi kedua ya, menggeser Bali United setelah menang melawan Dewa ini. Dan juga kemenangan besar ini tentunya menguntungkan Persib Bandung untuk selisih gol lebih banyak. Kenapa? Karena takutnya jika nanti di akhir-akhir Persib Bandung mempunyai nilai yang sama dengan posisi di atasnya, tapi ketika selisih gol dia Persib Bandung terus tentu akan bisa lebih berada di posisinya lebih atas dibandingkan pesaingnya nanti gitu. Dan ini hal yang sangat bagus, dan ini juga permainan Persib Bandung di kandang lawan loh, di Dewa bermain statusnya sebagai sebagai tim yang datang ke tandang lawan. Bagi saya ini bagus banget, saya harus acungi jempol. Memang Bojan Hodak ini adalah salah satu pelatih yang kelihatan sekali progresnya beserta para staff-staffnya gitu. Dan saya juga, dan sebelum pertandingan ini saya sempat baca dari asisten Bojan Hodak tuh siapa ya, saya lupa lagi. Dia bilang kalau mereka akan mencari pemain-pemain muda, khususnya striker yang ada di klub Persib yang akan diorbitkan. Tentu ini bagus untuk Persib Bandung, bagus untuk timnas Indonesia juga, karena banyak ada pelatih asing yang berusaha untuk percaya kepada pemain lokal. Karena bagi Bojan Hodak dan staf pelatih katanya udah ada sekarang juga pemain diklat yang magang di Persib, tetapi adanya itu kebanyakan pemain wingback sama pemain gelandang katanya. Kalau striker katanya nggak ada, dan mereka akan mencari. Dan ini udah terlihat nih, di beberapa kali memang Bojan Hodak selalu berusaha untuk memberikan menit bermain kepada para pemain muda Persib Bandung kayak Arsan, Robby Darwish, Kakang. Kayaknya Kakang udah mulai akan reguler ya sekarang, karena memang posisi bek kanan setelah ditinggalkan Putu kosong, dan Kakang selalu bermain di situ dan bagus ketika bermain di posisi bek kanan juga gitu kan. Dan sekarang juga Ferdiansah tadi udah mulai dicoba untuk diberikan menit bermain. Bagi saya ini bagus untuk semua, bagus untuk pesepak bola di Indonesia, dan layak Persib Bandung menang karena permainannya yang sangat efektif dan efisien. Jadi kata efektif dan efisien itu sekarang melekat banget bersama Persib Bandung, dan tidak menutup kemungkinan jika seandainya seperti ini terus Persib Bandung akan juara.